Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan salam sejahtera. Oke, Bu Yunita hari ini akan menjelaskan terkait materi matkul kita. Jadi kalau sebelumnya itu kan gini, kemarin kita sudah belajar mengenai beberapa jenis-jenis kelompok dari pati itu apa saja, mulai dari yang dia disakarida, monosakarida, kemudian juga setelah terkait patinya gitu, karena kita memang belum selesai ya presentasinya. Kemudian kemarin juga kita sudah bahas di jurnal tersebut terkait ada namanya pati resisten atau pati yang tidak bisa dicerna, ada serat dan macam-macamnya. Atau kalau yang kemarin juga masih ingat di dalam ingatannya terkait Sapros, jadi kelompok pati itu memang banyak sekali ya. Nah, sebelumnya kemarin saya katakan bahwa kita akan masuk terkait materi modifikasi pati. Tapi setelah saya coba renungkan lebih dalam, jadi kita sepertinya tidak ke modifikasi pati dulu, tapi akan saya jelaskan dulu karakteristik dari pati tersebut seperti apa. Karena saya rasa kalau kita mau belajar modifikasi tapi kita nggak tahu dulu sebenarnya pati yang dengan berbagai klasifikasi tadi, klasifikasi pati dan gula ya, kemarin kan sudah juga terkait gula intensik, gula intrinsik, total sugar, free sugar, dan terus jenis sakarida yang oligo, yang milk, modified, non-starch protein, dietary fiber, nah gitu. Maka rasanya belum pas kalau tiba-tiba langsung saya masuk ke materi terkait modifikasi pati. Jadi ini saya akan jelaskan dulu materi terkait jenis dan karakteristik pati. Capaian pembelajarannya adalah menjelaskan komoditas sumber pati, perbedaan karakteristik dan penggunaan, ada indikator pembelajaran seperti di bawah ini. Ini kemarin sudah kita bahas juga ya terkait pati itu dia di sini terdiri atas pati starch, pati selulosa, hemiselulosa, pektin, dan hidroklorid. Nah, yang pati inilah yang kemarin kita kenal sebagai saya ulang lagi. Masih ingat apa itu NSP? Yo, masih ingat tidak NSP itu apa? Lagi jurnalnya ya. Jadi NSP adalah non-starch polysaccharida. Jadi kemarin kita sudah belajar 3 itu. Ada yang namanya starch, yang starch, ini selulosa, pektin, hidroklorid yang non-starch polysaccharida. Nanti kita akan lebih banyak fokusnya untuk karakteristik pastinya pasti ke arah yang starchnya, tapi juga kalian harus tahu apa saja sih yang tergolong non-starch polysaccharida. Nah, kalau starch ini kemarin juga sudah kita kenal sekilas, intinya banyak di tanaman, tanaman dia water insoluble granule. Jadi dia sebenarnya tidak mudah larut air, kemudian juga jumlahnya juga unlimited quantity, jadi sebenarnya banyak sekali. Umumnya memang banyak didapatkan dari sereal, kemarin contohnya dari jagung, ada dari beras, gandum, kalau dari umbi-umbian dan juga turun kayak singkong. Nah, starch ini dominan di tanaman. Nah, 70-80% kalorinya dari manusia banyak digunakan sebagai pangan. Kemudian the amount of starch used in the food products are greatly exceeds the combined use of all other food hydrocolloid. Jadi
penggunaan pati dalam pangan itu bahkan jumlahnya sangat besar, lebih dari kombinasi penggunaan dari hidroklorin. Pokoknya pati ini yang paling banyak digunakan. Nah, ini adalah start source-nya. Ini ada starch yang bisa ditemukan di banyak jaringan pangan, jaringan dari tanaman ya. Seperti pada benihnya juga bisa, pollen, leaves, stem, body tissue, root, tuber, bulbs, rhizome. Jadi ini nih lihat nih. Ini kan ada yang di buahnya. Ini dari pisang beda lagi kan. Ini bijinya, tubernya, ada yang dari batangnya. Ini durian ini banyak buahnya kan beda kan. Jadi starch ini bisa ditemukan di banyak komponen ada di dalam tanaman. Bahkan ditemukan juga di mosses, fern, and some protozoa, algae, dan bakteri. Jadi yang sudah saya katakan sebelumnya juga bahwa algae ini kayak kemarin yang kita di NSP itu juga menemukan adanya pati dalam bentuk lainnya. Nah, secara komersial ini adalah yang kita bisa dapatkan di pati. Di sini tuh umumnya didapatkan dari cereal grain memang seperti jagung, rice, etc., root atau tuber, kasapanan. Ini kalau yang kita dapatkan di komersil itu bentuknya ini. Jadi yang sendiri kan yang belum diolah ya, kalau ini sudah diolah nih. Ini contohnya memang banyak merek ya. Ya starch kita juga ada macam-macam. Ini yang di luar negeri contohnya. Oke, aduh mohon maaf sih, masih agak bingung penggunaannya. Ya, oke, saya back lagi aja. Oke. Nah, ini proses pembuatannya pati dari ini sudah pernah ya saya jelaskan, cassava disimpan, dicuci, dipotong-potong, dikecilkan jadi milk susunya tadi, kemudian diseparasi, dibuang limbahnya, padatannya tadi dipurifikasi, diayak lagi, dikeringin lagi, sampai dapatlah yang ukuran yang kita inginkan. Nah, ukuran shipping terakhirnya 350. Oke, setelah itu kalau pada pangan nih, dia bisa sangat mempengaruhi karakteristik dari berbagai jenis pangan itu. Dalam ini mempengaruhi karakteristik fisiknya, biasanya membutuhkan gel, pengental, adhesi, ketahanan terhadap makanya ini kalau di sini pati ini makanya bisa dipakai juga untuk kemasan. Yang kemarin banyak ya penelitiannya maunya ke arah kemasan edible coating. Nah, coating di sini. Kemudian juga untuk stabilizing, film forming, ataupun terbentuknya tekstur. Jadi banyak manfaatnya pati. Secara umum nih, pati itu memang banyak dimanfaatkannya pengental, pengikat, clothing, dusting, film forming, composite threatening, gelling, glazing, moisture retaining, stabilizing, texturing, and thickening. Banyak kan memang kalau dilihat di sini kalau lihat prosentase tertingginya nih banyak dipakai di confectionery, juga banyak dipakai di paper. Selain itu juga banyak dipakai di processing food. Ini biasanya kita dapatkan dalam bentuk pati termodifikasi kayak bubur instan ataupun tambahan di bakso biar kenyal dan sebagainya. Lainnya baru di farmasi chemical, feed, dan juga lain. Nah, agar lebih jelasnya kita akan mulai juga terkait dengan karena pati itu disimpan dalam bentuk granula, maka kita belajar dulu apa itu granula pati. Oke, jadi ini kalau kita membuat gambaran, jadi ini sel tanaman. Di sel tanaman ini, ini inti nukleusnya, ini adalah gambarnya si kloroplasnya. Nah, di kloroplast ini proses fotosintesisnya menghasilkan pati. Patinya ini di sini, ini yang dikenal dengan si pati atau starch grain-nya. Dari patinya ini, kalau kita perbesar, ini gambarnya. Jadi dari amiloplas atau grainnya pati ini, kalau dilihat ini kalau nggak ini kalau gambarnya ya, gambar selnya tanaman, ini sel wall-nya dia nih, ada garisnya ini sel wall-nya dia.
Nah, grainnya yang hitam-hitam coklat ini selalu berwarna. Kalau diperbesar lagi dengan gambar 3 dimensi nih, ini adalah starchnya, granulanya, ini gambar solo. Jadi pad itu transited itu artinya disimpan sementara dan diakumulasikan di kloroplast selama periode matahari saat terjadi fotosintesis. Dan kemudian dibentuk selama yang metode tahapnya sintesis, baru kemudian startnya kemudian yang disimpan reserve starch ini dibentuk di dalam amiloplas tadi starch grain tadi. Jadi ketika lama-lama nanti pokoknya dia ketika dia disimpan di starch grain ini tadi, amiloplas yang lama dia nanti namanya akan meningkat jumlahnya seiring dengan peningkatan si jumlah hasil fotosintesisnya. Nah, apa sih starch grain atau amiloplas itu? Amiloplas itu mungkin mengandung satu atau beberapa granula pati, bergantung pada jenis tanaman dan genetiknya. Jadi, ingatkan dulu ya, ini sel tanaman dia mengandung amiloplas. Starch grain dalam amiloplas mengandung beberapa yang namanya granula pati. Jadi, itu tadi bukan granula pati secara umumnya ya, tapi dia di sini granula patinya di sininya, di dalam amiloplasnya. Nah, One granula atau biasanya disebut juga sumber granula itu banyak didapatkan pada jenis tanaman misalnya potato tubes, pea embryos, wheat, barley, sama maize. Tetapi kalau dua atau lebih granula yang terikat secara bersama disebut sebagai kompon granula. Umumnya bentuknya polyhedral shape, artinya dia banyak sudutnya, banyak sikunya, polyhedral shape, made due to space constraints during development. Jadi pada jenis pati yang enggak simpel, morgranula ini dia banyak. Ini banyak di mana? Ada di endosperm tapi yang rice sama oat. Dia banyak didapatkannya juga di cassava, sweet potato, sago, taro. Oke, jadi ini kalau potato, ini dia banyaknya potato sama wheat, barley, maize, jagung, itu yang simple granula. Kalau yang dua granula, bentuknya kayak nggak pas bulat, ini di rice, oat, cassava, sweet potato, sago, dan juga taro. Nah, apa sih sebenarnya granula pati? Granula pati ini adalah small grain-like partikel seperti grain ya, benih gitulah kecil, bulir kecil di mana amilosa dan amilopektinnya itu terbentuk, oke? Amilosa amilopektinnya terbentuk menjadi granula, dari granula menjadi amiloplas ya tadi ya. Amiloplas. Cukup menarik ya mengerjakan tulisan begini. Oke. Nah, pada beberapa tanaman nih, in case of corn, they are located in the endosperm of the seed or kernel. Ini kalau corn, dia terletaknya di endosperm, dari seed atau kernel. Tadi saya katakan bisa juga terbentuknya adalah di root, ataupun di seed, or even ada di bark, ada di batang, seperti sagu dan sebagainya. Nah, ukurannya start granula yang terdiri atas amilopektin ini bervariasi. Paling kecil 3 mikron sampai paling besar dan sekitar 100 mikron. Nah, ini adalah contoh gambar granula pati yang ada di alam. Starch occurs in nature as dense particle. Mohon maaf. Called granules. Area benerin biar nggak mati. Kita lagi. Nah, ini kata kuncinya. Starch granula punya kemampuan membentuk semi kristalin. Semi kristalinnya ini beragam juga, 15-5% tergantung pada ukuran. Jadi semi kristalin itu yang dia nanti bentuknya bifibrans. Nah, ini bisa dilihat. Ini gambarnya bulat-bulat, dia gambarnya potato. B ini yang rice, dia kotak-kotak kecil, bahkan sudutnya beda-beda. Dia tadi yang tergolong golongannya kompleks, compound.
Ini compound granula, bukan simple granula nih, compound granula. Rice, kemudian yang C ini ada gambarnya wheat atau gandum. D. Mung bean, kacang hijau. E. Maize, jagung. F ini adalah waxy maize, maize juga nih, tapi dia lebih yang kental, amilopektinnya banyak. G ini tapioka. H ini zoti, ini pada daun. Lihat kalau daun itu juga ada patinya, tapi patinya cenderung beda bukan dengan beda dan tidak boleh kita manfaatkan ya. Jadi dia lebih kecilkan. Oke, jadi karakternya masing-masing pati ini akan spesifik. Oh, ini pasti jagung gede-gede, besar-besar. Kalau ini adalah gandum. Oh, yang gandum lagi beras. Ini beras, ini baru yang gandum. Gandum besar. Ini adalah mung bean, ini jagung. Oke, jadi mayor komponennya di granula itu adalah amilopektin dan amilosa. Adapun di antara amilopektin dan amilosa juga bisa terdapat yang namanya inner komponen, yaitu seperti lemak, seperti fosfat monoester, atau bahkan juga bisa didapatkan protein atau enzim. Oke, sebelum saya masuk lagi mungkin saya stop dulu, nanti saya masuk ke materi berikutnya biar tidak terlalu berat ya rekamannya. Kita masuk nanti di slide nomor setelah macam-macam yang ada di gambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.